Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang diselesaikan dengan menggunakan Hadoop pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ega Mandarasari dengan NPM 1617051023 dan anggota kelompok saya ada Rahmi Permatahati NPM 1717051080 dan Sinta Karnia dengan NPM 1617051144. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Hadoop terlebih dahulu. Jadi, Hadoop itu merupakan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan pada single komputer ataupun multiple komputer dalam satu jaringan tertentu. Nah, Hadoop memiliki MapReduce sebagai model pemrograman untuk analisis big data dan Hadoop Distributed File System atau bisa disingkat dengan HDFS sebagai sistem file yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Selain itu, Hadoop juga memiliki yet another research navigator atau YARN yang berfungsi sebagai pengatur research pada seluruh aplikasi di dalam sistem. Untuk penerapan Hadoop sendiri, kami mengambil studi kasus pada demam berdarah atau DBD di beberapa negara di Asia Tenggara dengan data yang didapatkan dari media sosial Twitter. Nah, data yang di Twitter itu diambil menggunakan Spark dengan memanfaatkan library getAllTweets3. Kemudian data itu diubah ke dalam bentuk data frame dan disimpan pada HDFS. Data yang tersimpan itu dikelola kembali menggunakan Spark dan hasil visualisasi data ditampilkan menggunakan Flash. Flash ini digunakan untuk menampilkan data pada tampilan versi websitenya. Spark berjalan di atas Hadoop. Hal ini bertujuan agar Spark dapat mengakses data yang terdapat pada HDFS. Dan juga Spark ini berjalan di atas YARN dengan tujuan agar Spark dapat menggunakan kemampuan YARN sebagai cluster manager dalam membagi job selama proses berjalan. Untuk pengumpulan data dan penyimpanannya, yang pertama, data dari media sosial Twitter itu diambil menggunakan getAllTweets3 dan data tersebut dikumpulkan kemudian disimpan di HDFS itu sendiri. Nah, data media sosial Twitter itu diambil menggunakan library Python getAllTweets3. Nah, proses ini digunakan memasukkan lokasi dan kata kunci yang dicari. Lokasi yang digunakan adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan lain-lain. Untuk kata kuncinya ada demam berdarah dan bisa ada di sini. Kemudian setelah itu baru dimasukkan lokasi dan kata kunci tersebut dilanjutkan dengan mengaktifkan sambungan TCP-nya. Hal ini agar aplikasi pengambilan tweet dapat terhubung dengan aplikasi Spark sehingga data Twitter dapat langsung disimpan di HDFS melalui Spark. Proses pengambilan tweet menghasilkan string tweet dengan delimiter tab atau dengan simbol T. String tweet ini dikirim ke Spark melalui socket yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah mendapatkan string tweet, proses dilanjutkan dengan mengubah string tweet menjadi data frame. Pada data frame ini dibuat kolom yang dipilih yaitu tahun, username, teks, dan data dan date. Setelah itu, data disimpan di HDFS dengan format .csv. Dalam proses penyimpanan di HDFS dibuat juga checkpoint-nya. Nah, checkpoint ini sendiri berguna untuk melakukan backup jika ada kegagalan dalam suatu proses sehingga pengulangan proses yang gagal cukup dimulai dari yang sudah dicapai hingga checkpoint. Tidak perlu mengulang dari awal. Selanjutnya kita ke pengolahan data Twitter-nya. Untuk pengolahan ini terdiri dari proses plotting trend dan pemetaan kejadian DBD di Asia Tenggara. Proses plotting trend dan pemetaannya ini berdasarkan data Twitter yang dimulai dengan mengambil data Twitter dari HDFS. Selanjutnya data ini diubah ke dalam bentuk data frame untuk diproses lebih lanjut. Data frame yang digunakan
disatukan agar menjadi satu dan mudah untuk diolah. Pada proses ini juga lias untuk setiap kolomnya. Setelah data prem selesai disatukan, dilakukan penghitungan data atau bisa disebut dengan conduit berdasarkan negara, tahun, dan bulannya. Nah, setelah proses conduit selesai, dilakukan juga plotting trend dan pemetaan DBD menggunakan plotly sehingga menghasilkan tren yang ada pada peta persebaran DBD berdasarkan data Twitter. Untuk yang terakhir, skenario pengujian Hadoop dan Spark. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengeksekusi proses pengolahan data Twitter sehingga menghasilkan tren dan peta persebaran DBD berdasarkan data pada Twitter. Pengujian yang dilakukan adalah dengan mengubah konfigurasi alokasi maksimal memory scheduler pada YARN. Alokasi maksimal memory scheduler berarti resource manager tidak dapat mengalokasikan memori ke kontainer melebihi alokasi maksimalnya. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan mengubah konfigurasi alokasi memori eksekutor pada Spark. Hal ini bertujuan untuk melihat waktu yang dibutuhkan Hadoop dan Spark dalam memproses data. Mungkin sekian dulu penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.